tapi sulit untuk diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Jaya dan Bijaksana serta hadirin sekalian yang kami hormati. Mosi perdebatan kita kali ini yakni teknologi modern merusak interaksi sosial di kalangan generasi muda. Namun sebelum memasuki tatanan kerana argumentasi, izinkanlah kami terlebih dahulu menguraikan latar belakang atas lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Mosi perdebatan kita kali ini berakar pada era digital saat ini, yakni teknologi modern yang telah mengubah cara interaksi sosial khususnya di kalangan generasi muda. Dewan Juri yang terhormat, khususnya di media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi digital lainnya. Ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam berkomunikasi, namun kemudahan di sini seringkali diartikan sebagai pengganti interaksi tatap muka semata. Sebagai akibatnya, generasi muda cenderung lebih memilih berkomunikasi melalui aplikasi online daripada melakukan pertemuan langsung yang berpotensi merusak kualitas hubungan sosial mereka. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada komunikasi digital mengurangi kemampuan sosial dan emosional serta mengurangi intensitas interaksi dalam keluarga. Dewan Juri yang terhormat, mari masuk ke dalam poin pembingkaian dalam debat ini. Yang pertama, karakterisasi mosi. A. Teknologi modern. Dewan Juri yang terhormat, teknologi modern adalah teknologi yang canggih juga efisien yang tujuan utamanya adalah memudahkan manusia seperti smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kecanggihan dari teknologi modern inilah yang dapat mendiagnosa para penggunanya, yang dapat menguasai tubuh para penggunanya untuk melakukan hal-hal seperti keterbatasan interaksi sosial yang ada, di mana kenyataannya pada status quo generasi muda telah pilih berinteraksi antar sesamanya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan 73% generasi muda telah terlena dengan interaksi secara online seperti di media sosial, Instagram, WhatsApp yang menggantikan interaksi sosial secara tatap mata. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, generasi muda. Generasi muda merupakan generasi penerus yang berusia 16 sampai 23 tahun. Sehingga artinya apa? Dengan penggunaan teknologi modern ini di kalangan generasi muda, teknologi modern ini telah ada di kalangan generasi muda. Dewan Juri yang terhormat. Mari kita ambil contoh media sosial, yang dimana media sosial itu sendiri didominasi oleh kalangan Gen Z ataupun generasi muda, sehingga pada akhirnya ini justru akan merusak. Dewan Juri yang terhormat, karena teknologi modern sendiri telah merusak esensi asli dari interaksi sosial itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana adanya awalnya interaksi sosial esensinya adalah interaksi secara tatap mata, kemudian tergantikan dengan interaksi secara virtual di kalangan generasi muda. Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin B. Mengapa pada akhirnya teknologi modern ini merusak interaksi sosial di kalangan generasi muda? Yang pertama, penggantian interaksi tatap muka dengan komunikasi digital. Dewan Juri yang terhormat, di era digital saat ini seperti medsos dan aplikasi pesan chat lainnya telah menggeser cara berinteraksi dan tatap muka ke komunikasi virtual. Yang kedua, mengurangi kemampuan sosial dan emosi teknologi pada akhirnya mengurangi keterampilan sosial generasi muda yang cenderung terbiasa dengan komunikasi online akan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, mengurangi intensitas interaksi keluarga. Interaksi keluarga dan lingkungan terdekat. Dewan Juri yang terhormat, teknologi modern seringkali menciptakan jarak antara anak dan orang tua atau bahkan ketika berkumpul dengan keluarganya, banyak remaja lebih fokus pada ponsel mereka, yang dimana ini dapat mengurangi komunikasi yang seharusnya memperkuat ikatan dari keluarga mereka. Sehingga beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim oposisi adalah bagaimana pada akhirnya tim oposisi dapat menjamin bahwasanya tidak akan ada keterbatasan interaksi sosial yang dialami oleh keluarga dan anak ketika mereka menggunakan media, ketika teknologi modern telah berada di sisi oposisi. Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kembali mengurangi interaksi dengan keluarga dan lingkungan sosial. Dewan Juri yang terhormat, generasi muda lebih fokus pada ponsel mereka daripada berinteraksi dengan keluarga pada akhirnya.
penyebaran norma sosial yang tidak sehat dalam budaya terhormat. Dan itulah pada akhirnya apa sehingga kami bangga menjadi tim pemerintah. Baik, pembicaraan pertama dari tim Bro menghabiskan waktu sebanyak 5 menit. Pembicaraan kedua, pembicaraan pertama dari tim kontra diberi waktu sebanyak 5 menit untuk menyelesaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, berbicara tentang mosi teknologi modern merusak interaksi sosial di kalangan generasi muda. Kami dari pihak oposisi menolak hal tersebut. Namun, sebelum kita masuk ke ranah argumen, mari kita melihat tersebut beberapa poin penting di dalam mosi ini. Poin di dalam mosi ini terbagi menjadi 3 kata kunci, yakni modern, interaksi sosial, dan generasi muda. Generasi muda adalah generasi yang tinggal di era modern, sedangkan modern adalah era baru yang dimana globalisasi sedang gencarnya dan teknologi sedang terbentuk menjadi bentuk yang sempurna. Ada kata kunci dalamnya adalah interaksi sosial. Generasi muda tentunya juga membutuhkan interaksi sosial. Sebagai generasi muda bukan hanya pelajar yang ada di dalamnya juga ada seseorang yang sedang dalam fase menuju masa dewasa. Generasi muda bukan hanya pelajar, mereka juga membutuhkan yang namanya tentunya teknologi modern. Kita tidak bisa mengatakannya bahwa mereka merusak interaksi sosial di kalangan generasi muda di budaya terhormat. Mengingat era globalisasi, teknologi yang semakin berkembang pesat tentunya membutuhkan teknologi yang menjadi jembatan penting untuk melaluinya. Teknologi memiliki banyak kekurangan, namun kita tidak bisa menyamaratakannya bahwa teknologi merusak komunikasi atau interaksi sosial di kalangan generasi muda. Ada beberapa poin penting yang kami masukkan. Di antaranya adalah teknologi menjadi media penghubung semua orang. Tentunya teknologi menghubungkan semua orang yang ada di dunia. Ini memudahkan kita untuk membentuk relasi dan koneksi yang lebih luas. Dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pro atau tim pemerintah bahwa teknologi dapat membatasi interaksi kita dengan orang-orang terdekat kita. Malahan, jika kita berada di tempat yang jauh, teknologi menawarkan fasilitas yang dapat menghubungkan kita dengan orang-orang yang jauh tersebut. Bayangkan jauh-jauh sekalian, jika kita sedang dalam posisi berada di tempat yang berjauhan dengan orang-orang terdekat kita, sedangkan tidak ada teknologi, bukannya hal tersebut malahan akan lebih mempersulit dan memperrendah hubungan interaksi sosial kita dengan orang-orang tersebut. Mari kita melihat fakta-fakta dan data yang telah kami kumpulkan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pew Research pada tahun 2019, sebanyak 70,8% orang dewasa menggunakan media sosial untuk terhubung dengan teman dan keluarganya dan meningkatkan interaksi sosialnya. Kemudian, kita juga bisa melihat pada golongan-golongan atau komunitas yang terbentuk di media sosial. Bukannya jika kita membentuk golongan atau komunitas di media sosial dengan orang-orang yang bahkan tidak kita ketahui, itu akan lebih mempererat interaksi dan relasi kita. Misalkan sebagai kita ambil contoh landasan sosial, ada suatu golongan komunitas di Facebook. Mereka melakukan temu kangen, bukannya mereka bertemu di suatu tempat malahan akan memperbesar persentase ikatan interaksi sosial yang mereka bangun. Lalu kita melihat poin-poin data dari studi yang kami ambil dari American Psychological Association yang menyebutkan bahwa remaja yang memasuki komunitas tertentu di media sosial cenderung hidup lebih sejahtera dengan mental yang stabil. Bangga menjadi pihak oposisi. Pembicara pertama dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 3 menit 48 detik. Pembicara kedua dari tim pro diberikan waktu 7 menit untuk menyampaikan argumennya. Saya mulai dari sekarang. Saya akan dimulai dengan matematika 2 1 teknologi teman, teknologi juga bagus. Teknologi bisa saja berubah
sama sekali tidak dapat dikreditkan di sisi mereka. Yang kedua, Dewan Juri terhormat, pada pembicaraan satu mereka juga, yaitu mereka tidak menjawab dari beban pembuktian kami dalam hal ini kekeliruan dari tim kami, yang dimana kami sangat membutuhkan pembuktian yang dimana bagaimana di sisi saudaraku dari tim kontra menjamin tidak akan ada keterlibatan integrasi antara anak dan keluarga. Dalam hal ini ketika suatu keluarga dan anak dalam satu lingkungan mengalami interaksi sosial, tetapi melupakan karena adanya media sosial ya, dimana misalnya kita mengambil contoh kecil dalam meja makan misalnya di Dewan Terhormat. Sebenarnya itu adalah waktu untuk keluarga, tetapi dengan adanya media sosial mereka terbatasi karena semua memegang gadget. Baik Dewan Juri, kami masuk pada poin argumentasi kami. Pertama, penggunaan interaksi tatap muka dengan komunikasi digital. Dewan Juri, perkembangan teknologi semakin besar. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya generasi muda dalam hal ini aktor dalam musik tersebut ini berdampingan dengan perkembangan era 5.0, sehingga generasi muda tentunya sangat kecanduan terhadap teknologi sosial, di mana teknologi modern, yang di mana Dewan Terhormat dari pembicara satu kami telah menjelaskan teknologi modern seperti apa yang kami maksud. Yang pertama, media sosial dalam hal ini berada di dalam gadget Dewan Terhormat. Gadget merupakan suatu alat untuk mengakses suatu platform seperti media sosial yang di mana media sosialnya itu tergantung dari Instagram, WhatsApp, Facebook, Dewan Terhormat. Sehingga dari poin klarifikasi dari penjelasan kami dapat kita menyimpulkan bahwasanya generasi muda semakin terisolasi ketika adanya gadget dalam hal ini dapat mengakses media sosial. Mereka lebih kecenderungan berkomunikasi melalui gadget saja Dewan Terhormat. Ini terbukti. Mengapa demikian? Jadi kita melihat sekitar kita lebih terbuka nih. Silakan. Baik, Dewan Juri disadari mereka hanya terus menjelaskan interaksi sosial dengan tatap muka. Sedangkan interaksi sosial itu banyak sekali macamnya dan mereka tidak memikirkan aspek dari generasi muda itu sendiri. Mereka malah menuduh ke masyarakat yang dimana ini adalah miskonsepsi dari pembicaraan pertama hingga pembicaraan kedua mereka. Pembicaraan pertama mereka menjelaskan generasi muda, sedangkan pembicaraan kedua mereka menyinggung masyarakat yang dimana kita di sini berfokus kepada mosi yaitu teknologi modern merusak interaksi sosial di kalangan generasi muda. Terima kasih. Dewan Juri Terhormat, tentang sosial berarti mencakup berbagai aspek. Pertama, dalam masyarakat. Yang kedua, generasi muda bisa saja Dewan Juri Terhormat. Dalam hal ini, kita juga memikirkan bahwasanya interaksi sosial yang di luar juga ini dapat terintimidasi misalnya Dewan Juri Terhormat. Mengapa? Ketika interaksi sosial terus-terusan akan terjadi, ini tentunya akan ngobrol pola pikir mereka. Semisalnya Dewan Juri Terhormat, teknologi yang media sosial yang tidak sehat, sehingga ini sama saja tidak tercipta di sisi mereka. Mari kita lihat dari studi Global Index pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu sekitar 8 jam per hari di internet, dengan lebih dari 3 jam dihabiskan untuk media sosial, sehingga dapat kita simpulkan bahwa interaksi dari media sosial, interaksi dari sosial terdekat mereka pun merupakan Dewan Juri Terhormat. Sehingga inilah pokok penting dari masa perdebatan kali ini, bahwasanya merusak interaksi sosial. Mari kita melihat poin kedua, mengurangi kemampuan sosial dan emosi. Misalnya Dewan Juri Terhormat, kita memberikan contoh kecil. Semisal kita dalam satu lingkup dengan teman, tetapi mereka tidak berempati lagi. Mengapa demikian? Karena mereka terfokus pada media sosial saja. Kita lihat dari studi Amerika Psikologi menemukan bahwa anak muda lebih menghabiskan lebih dari 3 jam untuk bermedia sosial, sehingga pada akhirnya ini sama saja merusak interaksi Dewan Juri Terhormat. Yang ketiga, ini mengurangi interaksi keluarga dan lingkungan. Seperti tadi Dewan Juri Terhormat kami menjelaskan tentang penggunaan gadget di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, sehingga ini interaksi sosial dan terdekat pun rusak Dewan Juri Terhormat, sehingga ini tidak dapat dikredit dari sisi mereka. Keempat, penyebaran norma dan sosial. Seperti kita ketahui dari pengguna teknologi ini adalah generasi muda, yang dimana mereka tidak bisa membedakan apakah ini informasi yang benar atau tidak. Sehingga ketika adanya penyebaran informasi tidak
kedua dari intro menghabiskan waktu sebanyak 5 menit 40 detik. Pembicara kedua dari tim kontra diberi waktu 7 menit untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Dunia yang terhormat dan akan berpikir yang saya segani. Saya berdiri sebagai pembicara kedua dalam mosi kali ini dengan menolak teknologi modern merusak interaksi sosial di lingkungan generasi muda. Pertama, sebelum masuk pada ranah argumen yang saya bangun, izinkan saya membias pembicara pertama dari tim pro. Pertama, mereka mengatakan bahwa interaksi sosial akan mengurangi adanya pendekatan yang lebih khusus. Dewan juri yang terhormat sadari, bukankah interaksi sosial di media sosial ini dan menggunakan teknologi modern ini, bukankah itu dapat mempengaruhi adaptasi kita, Dewan juri yang terhormat? Bukankah kita akan lebih bisa beradaptasi untuk kedepannya, walaupun hanya dan perlu disadari, Dewan juri yang terhormat, ini bukan mengurangi interaksi sosial, akan tetapi dapat membantu interaksi sosial kita. Dan juga komunikasi digital bukan hanya lewat pesan teks, bisa jadi voice note, bisa jadi telepon dan video call dan sebagainya, Dewan juri yang terhormat. Dan juga mereka terus menekankan kepada aspek-aspek pada sosial tersebut. Padahal kita berfokus pada aspek dari interaksi sosial generasi muda itu. Dewan juri sadari teknologi tak dapat melebihi kapasitas kita karena teknologi juga dibuat oleh manusia itu sendiri. Lanjut kepada penjelasan yang akan saya berikan kepada pembicara kedua. Yang pertama, bukankah teknologi jika kita berkumpul selalu dijadikan bahan untuk hiburan keluarga seperti nonton bareng misalnya, banyak sekali Dewan juri yang terhormat. Tapi mereka terus berfokus kepada titik media sosial yang dimana teknologi modern itu bukan hanya media sosial, Dewan juri yang terhormat sadari. Dan juga mereka mengatakan jika di meja makan seorang anak dan keluarganya berkumpul lantas dia berfokus kepada gadget atau media sosialnya, Dewan juri sadari semua itu tergantung dari keberagaman dan peraturan dari keluarga tersebut, Dewan juri yang terhormat. Dan dimana bukan berarti mereka jika seorang anak kumpul bersama keluarganya, bukankah mereka memiliki interaksi sosial yang lumayan bagus, Dewan juri yang terhormat. Pertama, karena mereka tetap habis makan malam bersama keluarganya, dan yang kedua, semua itu tergantung daripada keberagaman keluarga tersebut. Dan juga lanjut kepada ranah argumen yang akan saya bangun. Yang pertama, kenapa kami mengatakan bahwa teknologi modern ini tidak merusak interaksi sosial di kalangan generasi muda? Yang pertama, adanya kecepatan dan aksesibilitas yang diberikan oleh teknologi kepada generasi muda. Yang kedua, memperluas hubungan pertemanan. Seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dari sisi kami yang memberikan data dan fakta. Studi dari American Psychological Association menunjukkan remaja yang memiliki komunitas tertentu di media sosial cenderung hidup lebih sejahtera dengan mental yang stabil. Yang dimana di sisi kami Dewan juri yang terhormat, kami lebih mengedepankan aspek dari generasi muda itu sendiri. Dan selanjutnya, jika generasi muda itu merusak interaksi sosial, lantas sekarang banyak Dewan juri yang terhormat generasi muda yang dapat mengekspresikan dirinya, dapat menemukan jati dirinya, dapat bersaing di pasar internasional, Dewan juri yang terhormat. Bukankah ini tidak merusak interaksi sosial dari generasi muda itu sendiri? Dan selanjutnya adalah teknologi modern ini memperluas pengetahuan, yang dimana jika memang interaksi sosial ini dapat mempersempit interaksi antara generasi muda dan yang dikatakan pembicara kedua dengan masyarakat, bagaimana jika seseorang dari generasi muda ini dapat berkompetisi, dapat bertanding, Dewan juri yang terhormat. Lalu selanjutnya, mari kita melakukan kepada yang disebutkan. Mereka hanya terfokus kepada Instagram, Twitter, atau X dan WhatsApp, Dewan juri yang terhormat. Mari kita perhatikan, teknologi modern itu setelah menyediakan seperti e-book, learning, Zoom, Google Meet, Discord, yang dimana itu adalah hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif, Dewan juri yang terhormat, dan itu tidak mengganggu interaksi sosial kita sama sekali. Malah itu dapat lebih membantu kita dalam beradaptasi dengan orang-orang yang jauh. Lantas kita juga dapat bertemu melalui misalnya melalui konten via WhatsApp atau teleponan, misalnya kita dapat bertemu secara tatap muka, dan itu tidak mengurangi sama sekali interaksi sosial yang dikatakan oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua dari sisi mereka. Yang pertama, dan yang saya akan jelaskan, mereka mengatakan adanya bullying, penyebaran berita hoax. Dewan juri, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik atau UU ITE pasal 27 ayat 30 ITE mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan perjudian. Pasal 28 ayat 2 UU ITE mengatur tentang penyebaran kebencian terhadap SARA. Pasal 30 ayat 1 UU ITE mengatur tentang peretasan atau hacker. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengatur
regulasi UU ITE, dan menetapkan kesepakatan dengan golongan komunitas di media sosial, serta membiasakan melakukan penyuluhan dini kepada anak-anak tentang bahayanya media sosial jika digunakan secara tak bijak. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan seperti cybercrime, cyberbullying, cyberporn, dan sebagainya. Dewan Juri sadari kami memikirkan aspek dari generasi muda itu sendiri, bukan hanya dari aspek dari interaksi sosial itu sendiri, akan tetapi kami juga memperhatikan aspek mental generasi muda itu sendiri. Dan juga Dewan Juri studi dari Hotswide, 73% perusahaan mengatakan media sosial efektif untuk bisnis mereka. 54% UMKM menyatakan media sosial meningkatkan penjualan. Bukankah ini adalah interaksi sosial yang sangat booming, Dewan Juri terhormat? Bukankah ini adalah interaksi sosial yang sangat menguntungkan? Bukan malah teknologi modern ini merusak atau mengisolasi diri generasi muda itu untuk bersosialisasi, Dewan Juri terhormat? Sadari, sisi kami terus memberikan beban pembuktian, memberikan landasan judicial. Kami mengelaborasi pembicaraan pertama kami, dan saya memberikan fakta dan data, memberikan solusi, memberikan skenario yang dimana ini dapat memperkuat dari sisi kami bangga dalam tim oposisi. Pembicara kedua dari tim Hotelan menghabiskan waktu sebanyak 6 menit 45 detik. Pembicara ketiga dari tim Pro diberi waktu sebanyak 5 menit untuk menyelesaikan argumen sekaligus kesimpulan. Baik, berdebat dimulai dari 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, untuk ketiga kalinya kami mendekatkan dengan tugas tetap mendukung penuh emosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum jauh menangkap kirana argumentasi kami, sikap kami menyampaikan beberapa penjelasan terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dari Putra Dewan Juri. Mari yang pertama, ketika mereka mengatakan bahwa teknologi modern itu membuat kita dapat mengakses berbagai informasi, memang itu betul Dewan Juri. Namun yang kita permasalahan di sini adalah ketika misalnya kamu kita dapat mengakses begitu banyak informasi, pada akhirnya kita tidak akan dapat membatasinya dengan baik, bukan? Di sini mereka terus mengatakan teknologi modern ini akan dapat mengakses informasi yang banyak misalnya. Namun pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka tidak dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana pada akhirnya generasi muda itu dapat memitigasi informasi yang mereka peroleh, sehingga pada akhirnya mereka tidak dapat pada akhirnya tidak terganggu interaksi sosialnya di wajah kawan. Tapi lihat yang kedua, mereka mengatakan bahwa pada akhirnya ketika misalnya ada seorang anak yang melakukan makan di meja makan misalnya, udah mereka bermain ponsel misalnya di wajah kawan, itu artinya itu sudah menandakan ada interaksi sosial. Namun apa Dewan Juri? Ketika misalnya itu ada Dewan Juri, mereka sudah berkumpul, namun pada akhirnya anaknya bermain ponsel misalnya dengan membalas pesan-pesan WA ataupun notifikasi ada misalnya, ini menunjukkan apa? Keterpurukan dari sosial interaksi sosial mereka, bukan? Memang pada akhirnya mereka berkumpul dalam interaksi sosial, karena bagaimanapun manusia tidak akan pernah lepas dari interaksi sosial. Namun yang bukan permasalahan di sini, pada akhirnya interaksi sosial yang mereka lakukan akan buruk Dewan Juri. Kenapa? Pertama, pada akhirnya mereka tidak menopis orang tua mereka, misalnya mereka berkumpul di keluarga misalnya, mereka mau bermain ponsel misalnya, sehingga pada akhirnya apa? Ini akan menurunkan kualitas daripada interaksi sosial yang ada di keluarga mereka, bukan? Tapi yang ketiga, mereka pada akhirnya tidak menerima instruksi kami. Padahal apa Dewan Juri, instruksi yang kami sampaikan sangat urgensi Dewan Juri, yang pada akhirnya apa yang mereka sampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan Dewan Juri. Karena pada akhirnya rekan-rekan pun tidak berani argumentasinya kan tidak dengan instruksi, kan? Tapi memasukkan argumentasi kami Dewan Juri. Mari lihat yang pertama, setidaknya kami mempunyai 4 argumentasi pendukung. Mengapa? Pada akhirnya kami sangat mendukung mosi perdebatan kita pada kali ini. Mari lihat yang pertama, pergantian interaksi tatap muka dengan komunikasi digital. Dewan Juri terhormat, pada akhirnya apa? Teknologi modern ini akan mengganti generasi muda untuk melakukan interaksi digital, bukan? Kamu tidak menyebutkan bahwa interaksi digital itu tidak baik. Namun pada akhirnya apa? Ketika misalnya generasi muda melakukan interaksi digital, tanpa ada mitigasi yang jelas, artinya tidak dibatasi, mereka pada akhirnya akan sewenang-wenang Dewan Juri terhormat, yang pada akhirnya ini akan membuat interaksi sosial mereka akan buruk misalnya. Tapi yang kedua, mengurangi kemampuan sosial dan emosi. Dewan Juri terhormat, mari pada akhirnya Dewan Juri terhormat, penggunaan teknologi
Teknologi modern ini pada akhirnya akan mengurangi kemampuan sosial dan emosi siswa. Mari ambil contoh generasi muda dua juga. Mari ambil kronologi. Mari ambil contoh kasus misalnya seorang siswa lebih suka berkomunikasi melalui teks misalnya lewat rumah tes atau bermain game online misalnya, yang pada akhirnya mereka dapat berinteraksi dengan orang lain. Sehingga pada akhirnya ketika mereka bertemu langsung misalnya, pada akhirnya ini mereka sulit untuk memahami perasaan orang lain. Karena misalnya ketika orang lain itu sedih misalnya, pada akhirnya mereka tidak dapat menangani bagaimana kita sedih, ketika orang lain sedih misalnya, bagaimana mereka membujuk mereka misalnya. Karena pada akhirnya mereka terbiasa dengan mengirim, mereka terbiasa dengan menggunakan game online yang hanya mengirim emot sedih misalnya di wajah hormat. Yang pada akhirnya apa? Mereka tidak tahu keterampilan sosial yang baik itu seperti apa di wajah hormat. Sehingga ini akan buruk pada akhirnya. Tapi yang ketiga, mengurangi intensi interaksi dengan keluarga dan lingkungan terdekat. Di wajah hormat, kami telah memberikan analogi. Tapi mari kita bawakan ke kronologi yang baru misalnya. Mari ambil contoh, misal ada seorang pemuda bernama Johan lebih fokus pada ponsel untuk memeriksa pesan atau unggahan medsos daripada berbicara dengan anggota keluarganya. Artinya apa? Kesimpulannya diwajibkan pada akhirnya dapat teknologi modern ini pada akhirnya akan merusak interaksi dalam keluarga mereka juga atau lingkungan sekitar mereka. Jadi kalau misalnya mereka berhidup dalam suatu lingkungan ataupun teman-teman mereka, pada akhirnya mereka hanya bermain ponsel misalnya atau memeriksa pesan mereka sehingga mengabaikan interaksi sosial mereka yang sedang terjadi saat itu. Sehingga ini yang kami permasalahkan. Kami tidak mempermasalahkan bahwa pada akhirnya tidak ada interaksi sosial sama sekali dari generasi muda. Namun yang kita permasalahkan adalah ketika misalnya generasi muda itu sedang melakukan interaksi sosial, pada akhirnya diwajibkan ini akan memburuk karena pada akhirnya mereka hanya fokus pada gadget mereka misalnya. Dan kemudian yang keempat, penyebaran norma sosial yang tidak stabil dan tidak sehat diwajibkan. Pada akhirnya apa? Generasi muda yang terekspos pada berbagai standar dan nilai-nilai yang seringkali tidak sehat di medsos. Misalnya A, tren atau tantangan, ataupun kedua, konten-konten yang hedon misalnya, ataupun berbagai narsisme dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi perilaku sosial generasi muda bukan? Mengapa? Karena pada akhirnya mereka akan mengadopsi perilaku yang individualistik, memprioritaskan pencitraan diri mereka dan lain sebagainya. Untuk itu saya bangga menjadi tim pemerintah. Pembicara ketiga dari pemutusan waktu sebanyak 5 menit. Pembicara ketiga dari tim kontra akan diberi waktu 5 menit untuk menyatakan argumen sekaligus kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kembali. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit landasan sosial mengenai diri saya sendiri. Nah, memang betul bahwasanya teknologi dapat membawa kita berjalan yang buruk. Tetapi ingat bahwa saya secara sadar, saya mengerti bahwa teknologi dapat membawa kita berjalan di jalan negatif. Tapi saya secara sadar menggunakan teknologi tersebut secara positif. Contohnya ketika kita sedang makan, saya pernah memegang ponsel dan ayah saya menegur saya. Nah, itu salah satu bentuk interaksi sosial yang dimana keluarga saya saling memperingatkan bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Nah, kemudian selain itu, media sosial menjadi salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Menurut sumber nama website Kumpar.com menjelaskan bahwa perkembangan teknologi sangat berperan penting dengan interaksi generasi muda. Dengan adanya teknologi generasi muda, generasi muda dapat lebih mengekspresikan diri mereka sendiri, kemudian mengembangkan ide, bakat, kreativitas, dan kemudian gagasan yang menarik sekalian. Dengan adanya perkembangan teknologi, generasi muda dapat melakukan interaksi sosial secara daring dan dapat membuat pertemanan mereka melalui media sosial. Kemudian kesimpulan pada musik ini, kita tidak bisa menonton perdebatan kali ini. Dapat berpikir dari era modern membuat kita merasakan dampak yang signifikan. Bagaimana tidak dengan pada zaman dulu kita mengirimkan pesan melalui kode pos. Nah, sedangkan sekarang dengan adanya teknologi kita dapat mengirimkan pesan dengan sangat cepat dan efisien. Bukankah itu salah satu interaksi sosial yang cukup positif untuk di kalangan generasi muda? Kemudian kita dapat menyimpan kenangan muda kita atau kenangan bersama keluarga kita di media sosial. Bukankah itu termasuk juga interaksi sosial yang dimana kita dapat ketika kita berjauhan dengan keluarga kita misalnya dari kita dapat melihat di media sosial
bahwa kita perlu menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kita. Baik, di sini saya akan menyampaikan kekurangan lawan. Yang pertama, mereka yang memikirkan aspek dari kata kunci generasi muda. Mereka hanya fokus pada interaksi sosial dan mereka tidak menjalankan kata kunci. Yang kedua, mereka tidak menggunakan landasan judicial. Yang ketiga, dari data yang kami bawakan, kami harus memberikan beban pembuktian yang terhormat. Yang keempat, mereka terlalu repetitif dengan interaksi sosial yang berpaku dengan interaksi tatap langsung. Padahal jenis interaksi sosial itu ada banyak sekali dalam diri yang terhormat. Yang kelima, mereka terpaku dan melimitasi emosi bahwa teknologi itu hanya media sosial. Kemudian, baik, saya akan menyampaikan kelebihan dari tim kami dalam bidang terhormat. Yang pertama, fakta dan data. Kami menyertakan fakta dan data yang konkret berdasarkan beban pembuktian judicial. Yang kedua, landasan sosial. Kami memberikan argumen yang disusun berdasarkan studi dan penelitian yang menjadi beban pembuktian yang menguntungkan tim kami dalam bidang terhormat. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dari pembicara 1, pembicara 2 hingga pembicara 3 yaitu saya telah memaparkan argumentasi yang berbobot dan terstruktur. Yang keempat, kami memberikan landasan judicial yang terdapat dibantah oleh tim pemerintah. Yang kelima, memikirkan semua aspek yaitu teknologi interaksi sosial. Yang terlebih lagi, kami memikirkan generasi muda. Gunakanlah teknologi sebaik mungkin dan ekspresikan diri Anda melalui media yang sudah ada dengan bijaksana. Kami selaku dari tim debat SMA Negeri 22 menyatakan bahwa kami cukup kontra dengan mosi dari sekian generasi. Pembicara ketiga dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 4 menit 30 detik. Demikianlah perbahasan kita pada hari ini. Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua tim